Shalom ibu-ibu, saudari semua, puji Tuhan kembali kita bertemu dalam ibadah WBI kali ini. Saya percaya semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Itu yang menjadi doa kita semua, bukan? Mari kita bersyukur kepada Tuhan lewat pujian kita saat ini. Kita mau naikkan pujian bagi kebesarannya, karena Tuhan terlalu baik buat kita semua. Terlebih kita akan menaikkan doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Saat ini kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan lewat pujian kami. Kiranya ya Bapa, apa yang kami naikkan saat ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu. Amin. Baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, sorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati rasakan dan lihatlah betapa Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Bagi yang berlindung padanya, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih. Bersyukurlah, amin. Bersyukurlah, haleluya. Terima kasih Tuhan, amin. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Engkau baik Tuhan, haleluya. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setiamu Tuhan, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, amin. Haleluya Tuhan, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Wow, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Asal kita tetap percaya, Tuhan selalu memimpin hidup kita. Kadang mungkin sulit dalam hidup kita.
Kadang mungkin Tuhan izinkan terjadi itu dalam hidup kita. Tapi satu hal yang kita harus percaya, Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Saatnya, waktunya Tuhan nanti akan indah. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin Tuhan. Semua, haleluya, kami percaya Tuhan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan, untuk kebaikan-Ku Bapa. Bila tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Tuhan, kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua itu ada dalam pengawasan-Mu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Haleluya. Terima kasih untuk kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penghiburan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari ibu-ibu wanita Betel Indonesia,
Kita panjatkan doa permohonan pada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, jikalau kami hari ini boleh ada, ini suatu anugerah rahmat-Mu Tuhan. Kami masih boleh beribadah, memuji-Mu, memanjatkan syukur kami kepadamu. Bila kami malam ini Tuhan, berdoa syafaat bagi negara, bangsa kami, negeri kami. Tuhan, pemerintahan kami saat ini Tuhan, Bapak Jokowi, Ma'ruf Amin, Tuhan Yesus, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan Tuhan. Hikmat Tuhan selalu ada bersama mereka ya Tuhan. Segala bijaksana yang mereka tetapkan ya Tuhan. Supaya pandemi COVID-19 ini Tuhan, wabah ini dapat berlalu dari bangsa kami Tuhan Yesus. Bersama dengan para menterinya Tuhan, mereka bekerja dengan upaya yang ada Tuhan. Para pemimpin wilayah yang ada juga Tuhan, dari provinsi hingga ke desa-desa Tuhan, bila mereka sungguh memperhatikan warganya ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya ya Tuhan, belas kasihan-Mu turun ya Tuhan bagi umat manusia saat ini Tuhan, di negara-negara yang lain juga Tuhan, mengalami hal yang sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kiranya ya Bapa, kehadiran-Mu ya Tuhan dalam setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan memberikan kami kekuatan. Kehadiran Tuhan memberikan kami harapan-harapan baru bahwa dalam segala hal Tuhan Kau ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar rakyat Indonesia Tuhan khususnya sungguh-sungguh Tuhan Yesus mematuhi protokol kesehatan yang ada Tuhan. Dewasa ya Tuhan, menjaga jarak ya Tuhan, memakai masker pada saat berada di luar, tidak berada di kerumunan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa juga Tuhan para tim medis yang bekerja di rumah sakit, para pekerja yang bekerja di rumah sakit Tuhan. Biarlah pelindungan-Mu bagi mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab Tuhan. Ketenangan ya Tuhan, kesejukan hati dalam menjalankan tugas. Para pasien juga Tuhan Yesus yang dirawat secara karantina mandiri maupun di rumah sakit. Pemulihan, kesembuhan ya Tuhan bagi mereka ya Bapa. Obat-obatan, perlengkapan medis yang tersedia di rumah sakit Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mereka akan dapat pulih kembali, berada di dalam keluarga mereka kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ekonomi negara kami khususnya Indonesia Tuhan yang mengalami penurunan ekonomi secara global juga Tuhan. Engkau melihat Tuhan kesulitan-kesulitan yang kami alami saat ini, namun kami percaya Tuhan saat Engkau membukakan pintu ya Tuhan jalan bagi kami sehingga wabah ini dapat berlalu, ekonomi kembali dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bawa anak-anak kami Tuhan, dunia pendidikan yang ada saat ini, guru-guru ya Tuhan. Walaupun lewat media online yang ada Tuhan, biarlah Tuhan proses belajar mengajar boleh berjalan dengan baik juga. Engkau sertai Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, bagi gereja kami ya Tuhan, gereja-gereja yang ada di dunia ini Tuhan Yesus, para gembala-gembala sidang yang ada, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, hikmat-Mu ada bersama mereka Tuhan dalam mengembalakan jemaat-jemaat-Mu, khususnya GBA Kasih Kristus ini Tuhan, Bapak Samuel, Bu Wiwi Tuhan bersama keluarga besarnya, di lindungan-Mu, naungan-Mu Tuhan, kami digembalakan dengan baik Tuhan. Jemaat yang setiap mendengarkan firman-Mu diberikan kekuatan pengharapan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap gereja-gereja-Mu Tuhan juga Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, manusia-manusia yang ada saat ini Tuhan, jemaat-jemaat-Mu juga Tuhan, sungguh berbalik ya Tuhan kepadamu dengan kesungguhan hati, menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pertobatan sungguh boleh terjadi Tuhan, keamanan negeri kami juga ya Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah pemerintahan boleh
berjalan dengan baik. Tuhan memimpin bangsa ini, Tuhan Yesus memperhatikan segala kebutuhan rakyatnya, boleh menjawab segala keperluan rakyatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan sempurnakan doa kami ini Tuhan. Kiranya doa kami berkenan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan, wanita Bethel Indonesia, khususnya Jemaat GBI Taman Palem Lestari, dan mungkin juga beberapa wanita atau banyak wanita yang menyaksikan siaran ini dan tayangan ibadah online di GBI Taman Palem Lestari. Saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan baik, ya, karena saya yakin Tuhan adalah Tuhan yang baik buat kita semua. Di dalam situasi kondisi apapun, sekalipun kita sedang menghadapi pandemik, saya yakin di balik ini juga Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Asalkan di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini, situasi apapun yang kita hadapi, kita tetap taat dan setia. Kita tetap mengasihi Tuhan dan iman kita tetap teguh. Baik. Saya mengajak kita semua, kita akan tundukkan kepala untuk berdoa sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, karena tanpa kebaikan-Mu tidak mungkin kami ada sebagaimana ada hari ini. Dan kami bersyukur kebaikan Tuhan pun itu yang membuat kami percaya masa depan kami, hari esok kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, saat kami mendengar firman-Mu, belajar firman-Mu, bahkan kami melakukan firman-Mu, maka itu akan menolong kami, menguatkan kami, membimbing kami, untuk kami terus dapat hidup di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari Tuhan Kau menyertai kami semua, khususnya hamba-Mu ini, dalam segala keterbatasan, kekurangan, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukannya, dan biarlah apa yang menjadi persiapan dan apa yang menjadi yang ingin hamba bagikan kepada kaum wanita, para wanita, biarlah Tuhan tuntun agar itu tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu, dan itu menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan mengambil sebuah tema, sebagaimana tema yang diberikan kepada saya oleh ketua dari kaum wanita Bethel Indonesia, yaitu pertandingan iman. Ya, temanya adalah pertandingan iman. Ya, mungkin ini bulan-bulan Agustus, biasanya di bulan Agustus suka ada perayaan-perayaan, ya, salah satunya adalah banyak kompetisi perlombaan-perlombaan, tapi karena situasi kondisi pandemik ini terbatas sekali, bahkan mungkin tidak bisa kita laksanakan. Ya, memang saudara, 17 Agustusan pertandingan lomba-lomba kita tidak bisa jalankan, ya, karena situasi keadaan. Tapi saya mau beritahu, pertandingan iman tetap jalan, nggak bisa berhenti, ya, nggak bisa berhenti, nggak bisa stop. Apapun kondisinya, pertandingan iman akan terus berlanjut sampai akhir hidup kita, ya. Nah, oleh karena itu, karena ini pertandingan yang terus-menerus terjadi, ya, mari kita belajar firman Tuhan agar kita mengerti bagaimana menyelesaikan pertandingan iman ini dan meraih kemenangan yang terbaik. Amin. Oke, saya ingin mengajak kita semua membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Ini menjadi perikop ayat yang akan saya bahas berkaitan dengan tema pertandingan iman. Saya akan membacakan kepada kita semua Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dan dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas selama hidupnya. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, saudara. Kemudian Petrus menyuruh mereka semua keluar.
Lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling dan ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pola pikir zaman dulu tentang pertandingan ya, biasanya itu adalah hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki. Pria-prialah yang suka bertanding-tanding gitu, yang ngadu-ngadu, yang lomba-lomba, ya kan? Zaman dulu begitu. Mengapa? Karena ini pemikiran zaman dulu ya Bapak Ibu, saya nggak tahu para wanita-wanita, kaum wanita, ibu-ibu yang mendengarkan ini apakah masih terngiang-ngiang dan terbawa oleh filosofi zaman dulu ini. Kalau wanita itu katanya ini ya, katanya saudara, katanya wanita itu urusannya cuma 3. Dapur, ya kan? Kasur dan sumur, ya kan? Nah, ibu-ibu para wanita tahu kan maksudnya apa ya? Saya nggak perlu jelaskan ya. Soal dapur, soal sumur, soal kasur. Nah, hanya itu, kerjanya itu aja, ya kan? Itu zaman dulu dong, ya kan? Kalau sekarang zaman now, apakah masih tetap sama? Tentu tidak. Ya, mengapa? Karena pemikiran di zaman sekarang, ya apalagi ada gerakan emansipasi wanita. Di dalam gerakan emansipasi wanita ini, wanita ingin merdeka. Wanita nggak mau lagi terkungkung hanya di kasur, terkungkung hanya di dapur, atau terkungkung hanya di sumur. Mereka ingin keluar dari rumah, mereka ingin bebas dan mereka ingin coba mengeksplor diri mereka. Dan mereka ingin menjadi wanita-wanita yang berdaya guna, yang efektif, yang mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang membawa dampak. Nah, muncullah emansipasi, kegerakan-kegerakan emansipasi wanita. Ya, satu sisi ini sebuah kabar baik bagi para kaum wanita. Ya, karena para wanita sudah mengerti tujuan hidupnya di dunia ini. Bahwa Anda bukan cuma soal masalah urusan dapur, kasur, dan sumur. Ada perkara yang lebih besar, ada hal yang lebih besar, harapan-harapan yang lebih besar di depan. Namun, para kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan, apakah emansipasi wanita adalah target tertinggi yang diperjuangkan dan dipertandingkan sebagai ukuran kemenangan sebagai wanita? Coba kita renungkan para kaum wanita. Emansipasi kan dia pengen coba ada kesetaraan dengan pria. Kalau pria bisa seperti itu, kenapa saya nggak bisa? Ya kan, intinya adalah saya mau punya hak yang sama dengan pria. Jangan dibatasi kami. Makanya nggak heran. Ya, apa sih yang nggak bisa dikerjakan oleh wanita? Ya, semua pekerjaan pria bisa dikerjakan, babat habis. Para wanita mah ya multitasking. Jadi dia punya kemampuan untuk melakukan beberapa hal dalam satu hari, dalam satu waktu. Nah, itu salah satu kelebihan. Ya kan, dibatasi pun bisa berbuat begitu. Apalagi kalau wanita tidak dibatasi, tentu dia akan mampu melakukan yang lebih besar. Namun pertanyaan sekali lagi, apakah targetnya itu para wanita? Hanya sekedar kita mengejar emansipasi, lalu ujung-ujungnya adalah pembuktian diri bahwa kita menjadi lebih baik daripada pria, bahwa kita menjadi wanita yang lebih tangguh, lebih hebat daripada pria. Apakah targetnya hanya itu? Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan yang saya ajak para wanita di sini merenungkannya. Soal pertandingan nih, saudara yang dikasih Tuhan. Pertandingan yang paling tertua dan yang paling pertama, sekali lagi, pertandingan yang tertua dan paling pertama adalah bukan pertandingan olahraga, bukan kompetisi-kompetisi yang lain, tapi pertandingan yang tertua dan pertama adalah pertandingan iman. Pertandingan iman. Mengapa saya katakan demikian? Kita kembali kepada Alkitab. Sejak manusia pertama kali diciptakan, Adam dan Hawa, di sana sudah ada pertandingan. Bagaimana Tuhan membuat Adam dan Hawa untuk menjadi manusia yang segambar serupa dengan Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Namun di sana ada ujian iman. Ada pertandingan iman ketika Tuhan menempatkan buah pengetahuan yang baik yang jahat. Di sanalah iman Adam dan Hawa
dipertandingkan. Itu pertandingan tertua dan pertama. Bahkan bukan hanya tertua dan pertama. Pertandingan yang terus menerus sepanjang masa selama bumi berputar. Pertandingan itu terus berjalan dan tidak pernah berhenti. Tidak ada jeda. Kalau pertandingan-pertandingan olahraga saudara, baik itu misalnya Asian Games atau Olimpiade atau pertandingan sepak bola, Liga Inggris, Liga yang lain mungkin ya, atau pertandingan-pertandingan yang lain ada batas jedanya. Ya kan? Ada masa liburnya, ada batas akhirnya. Ya, setelah itu istirahat, tanding lagi. Tapi kalau pertandingan iman tidak seperti itu para wanita. Jalan terus, nggak ada stopnya. Nah ini dia, ya. Jadi, namun, menjadi seperti Yesus, itu adalah kemenangan terbesar dalam perjuangan pertandingan iman yang sesungguhnya. Sekali lagi, ya, pertandingan iman ini, target keberhasilan kita adalah menjadikan para wanita-wanita, para kaum ibu, dimanapun Anda berada, menjadi seperti Kristus. Bukan berarti Anda jadi laki-laki ya, kan Yesus cowok. Bukan berarti Anda itu jadi maco gitu kayak Yesus. Bukan itu, bukan kesana maksudnya. Ya, tetapi kita punya hati Kristus, punya pikiran Kristus, punya perkataan Kristus. Itulah yang ada dalam diri para kaum wanita. Maka kalau itu ada, maka target kita dalam pertandingan berhasil dan menang. Nah, para kaum wanita yang dikasihi Tuhan, namun ada sebuah contoh nih ya, ada sebuah contoh ini. Bahwa ketika Adam dan Hawa mendapatkan sebuah pertandingan iman, ya ini sebuah kasus nih. Yang menarik adalah begini nih, Adam itu kan tahu bahwa itu buah yang dilarang. Betul nggak? Adam tahu. Tapi mengapa kok Adam akhirnya bisa memakan buahnya itu? Masalahnya di mana? Ayo. Itu perintah Tuhan loh. Dan Adam tahu itu. Tapi ya dalam tanda kutip, Adam kalah sama wanita. Kalah sama Hawa. Ya, dia lebih memilih berpihak kepada Hawa daripada berpihak kepada Tuhan dengan menyetujui apa yang Hawa tawarkan, yaitu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hai para wanita, lihat di sini. Hebat ya wanita ya. Kalau soal emansipasi, gak usah ngomongin yang sekarang, gak usah Anda melihat sejarah-sejarah seperti era Kartini atau wanita-wanita perkasa yang lainnya. Dari sejak awal saja, wanita sudah hebat. Anda sudah mampu bukan hanya menyamai pria, bukan hanya Anda bisa mampu untuk melakukan apa yang bisa dilakukan oleh pria, tapi bisa menaklukkan dan menguasai pria. Betul nggak? Buktinya Hawa. Kira-kira saya bayangkan ya para wanita, gimana caranya tuh Hawa bisa ngerayu atau mungkin bisa ya memaksa mungkin sehingga Adam akhirnya makan buah itu. Jurus apa yang dikeluarkan Hawa kira-kira? Apakah Hawanya dikejar-kejar dengan balok kayu gitu, mau dipukul, awas lu kalau nggak makan gua hajar nih. Apakah begitu? Atau dengan rayuan-rayuannya, ya rengek-rengeknya? Apakah itu? Atau dengan bawelnya, wah ngedumelnya, ngocehnya. Kalau Adamnya nggak mau, marah, ngambek, ya dia bisa seperti itu. Atau ada cara yang lain? Kira-kira coba pikirkan para wanita di sini. Bagaimana caranya tuh Hawa bisa menaklukkan Adam sehingga akhirnya Adam bisa luluh dan akhirnya makan buah itu. Lihat ya para wanita, engkau wanita yang hebat nih. Ya, jadi bisa dibilang ya pria bisa takluk di tangan wanita loh. Dan itu memang terbukti. Nah, oleh karena itu para wanita di sini, dengarkan firman Tuhan ini. Ya, bahwa Tuhan ingin para wanita-wanita dimanapun Anda berada. Jangan cuma sekedar mengejar emansipasi.
Jangan cuma sekedar Anda mengejar kepuasan karena bisa mengalahkan pasanganmu, mengalahkan pria, sehingga engkau menjadi orang yang hebat. Jangan lagi punya pemikiran supaya saya jadi orang wanita yang tidak diperbudak lagi, yang tidak dipandang remeh, dipandang rendah. Maka engkau mengeluarkan segala potensimu untuk membuktikan dirimu. Semua itu akan sia-sia kalau pertandingan iman kita gagal total. Gagal total. Engkau gagal dalam pertandingan iman. Nah, ini penting sekali para wanita yang dikasihi Tuhan. Nah, saya ajak saudara melihat ya dalam pembacaan kita tadi, Kisah Para Rasul pasal 9. Saya temukan saudara bahwa pertandingan iman sukses dan berhasil dilakukan oleh seorang wanita yang bernama Tabita atau Dorcas. Nah, mari kita belajar bagaimana caranya dan apa tolak ukurnya sehingga pertandingan iman itu berjalan dengan baik dan benar dan meraih kemenangan. Kita belajar dari sosok wanita yang bernama Tabita atau Dorcas. Kembali saya ajak kita coba lihat Kisah Para Rasul pasal 9. Saya temukan di sini ada 3 hal. 3 tolak ukur yang menentukan pertandingan iman kita berhasil. Yang pertama, saya ajak saudara membaca ayat yang ke-36. Di ayat 36 di sini dikatakan, Kisah Para Rasul 9 ayat 36, di sini dikatakan bahwa di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ada kata, perhatikan di garis bawah ada kata, di Yope ada seorang murid. Ada seorang murid. Nah, ini adalah tolak ukur yang pertama bahwa Anda menjadi wanita-wanita yang memiliki pertandingan iman yang benar. Ya, karena ada pertandingan yang enggak beres, ada pertandingan yang tidak ikuti aturan, ada pertandingan yang menghalalkan segala cara. Betul enggak saudara? Nah, jangan sampai ini terjadi dalam pertandingan iman. Ya, pertandingan iman kita harus berjalan dengan benar. Yaitu, jadilah para wanita-wanita, engkau seorang murid. Ya, seperti Tabita. Tabita ini adalah seorang murid, sekalipun masalahnya adalah di dalam penduduk Yope, kota Yope. Ini kota yang bukan orang Kristen, bukan kota yang beriman kepada Tuhan. Ini kota yang dikuasai oleh Filistin dan Kanaan. Ya, dan ini kota yang sangat maju, kota pelabuhan, kota perdagangan, dan Tabita tinggal di situ, dan dia menjadi seorang Kristen. Namun dia bukan cuma beragama Kristen, dia bukan cuma wanita Kristen, tapi Alkitab mencatat ia seorang murid. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, para wanita, kita tidak akan mungkin bisa berhasil dalam pertandingan iman kalau kita nggak mau jadi murid, nggak bisa. Di mana-mana namanya pertandingan. Kalau kita sebelum bertanding kita latihan. Dan orang yang melatih adalah guru. Dan Anda sebagai orang yang dilatih. Di mana-mana pasti begitu. Dan latihan yang banyak, latihan yang sering itu akan menentukan hasil pertandingan. Tapi kalau latihannya asal-asalan, setengah-setengah, nggak jalan, ya nggak bisa. Namun yang paling penting adalah siapa yang latih. Betul nggak? Siapa yang latih? Kadang-kadang ada pemain-pemain yang bagus, tapi karena pelatihnya kurang bagus, akhirnya permainannya tidak bagus. Nah, dalam iman ini pelatihnya, gurunya adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus adalah sang maha guru kita, pelatih kita. Mari para wanita-wanita di tempat ini, di GBI, Taman Palem dan sekitarnya maupun di mana Anda berada. Mari Anda jadilah seorang wanita sebagai murid Kristus. Ya, jangan cuma sekedar beragama, jangan cuma sekedar rajin ke gereja atau sekedar beribadah atau sekedar berdoa. Itu kewajiban agama. Beda dengan murid Yesus. Kalau yang namanya murid Yesus, Anda akan mau belajar. Anda akan belajar kebenaran firman. Bukan hanya soal belajar firman, tapi Anda belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Belajar mengerti rencana Tuhan. Belajar bagaimana hidup menjadi berkat. Oke, ini yang pertama. Dan kita dapati di dalam diri Tabita bahwa dia adalah seorang murid. Situasi Yope tidak nyaman buat dia. Dia tidak nyaman ada di tengah-tengah kota Yope itu. Karena dia menjadi Kristen yang
dihimpit oleh banyak orang-orang yang tidak seiman. Tapi karena dia seorang murid, maka dia tetap kuat. Kalau kita nggak jadi seorang murid, hai para wanita dimanapun Anda berada, pergaulan sosmedmu, pergaulan teman-temanmu, lingkunganmu, engkau akan mudah imannya gugur. Engkau akan mudah tergoda oleh tawaran-tawaran teman-teman. Ya, tetapi Tabita dia sadar, dia tinggal di lingkungan yang banyak bukan orang beriman. Dia nggak bisa ngandalin kekuatannya sendiri. Dia perlu belajar, dia perlu tunduk dan taat. Dia mau mengerti kehendak Tuhan. Itu sebabnya dia jadi seorang murid. Oke, ini yang pertama. Memang nggak nyaman. Tapi saya mau beritahu, orang yang beriman pasti hidupnya akan nyaman dan tenang. Tetapi orang yang hidupnya nyaman dan tenang belum tentu orang yang beriman. Sekali lagi saya ulangi. Orang yang beriman pasti akan membawa hidupnya tenang dan nyaman. Sekalipun dia di tengah-tengah situasi keadaan yang sulit. Dia berada di tempat tinggal yang berat. Dia berada dikelilingi oleh orang-orang yang tidak seiman. Tapi dia bisa tetap tenang dan nyaman. Namun orang yang hidupnya nyaman, hidupnya tenang, ya belum tentu dia orang yang beriman. Oke, ini penting sekali. Ya. Berikutnya, yang kedua, kita belajar apa dari Tabita? Mengapa dia menjadi wanita yang berhasil dalam pertandingan iman? Yang kedua adalah, saya ajak kita membaca ayat 36. Di ayat 36 ditulis begini, ayat 36, di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita, oke, dalam bahasa Yunani Dorcas, perempuan itu, nah ini, garis bawahi kalimat ini, banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, ini tanda yang kedua, bahwa Tabita berhasil dalam pertandingan iman dan dia menjalani pertandingan iman dengan baik dan benar. Di ayat 36 ini, meskipun Tabita ini seorang janda, ya, dia seorang janda, saudara. Ya, janda zaman dulu sama janda sekarang beda. Apalagi situasi kondisi di zaman dulu itu. Aduh, yang namanya janda itu betul-betul posisi status sosial masyarakat yang sangat dihina dan kurang dipandang sebagai janda. Selain itu kondisi hidupnya secara ekonomi juga susah payah. Ya, situasinya sangat berat sekali. Nah, itu yang dialami oleh Tabita. Tapi ayat ini mencatat, ia bukan jadi janda yang berharap belas kasihan. Ia bukan menjadi janda yang berbangku tangan, tapi dia menjadi janda yang memberi sedekah dan berbuat baik dengan apa? Dengan apa yang dia bisa punya, karyanya, hasil jahitan baju dan pakaiannya. Dia lakukan itu, dia menjahit, dia buat baju, dan dia bagikan kepada orang-orang sesama janda. Dia berkati sesama janda. Waduh, ini kan secara ekonomi dia susah. Posisi status dia juga sama-sama kondisi sulit. Tapi dia bisa berbuat baik. Inilah bukti orang beriman. Jadi kalau para wanita mengatakan saya orang beriman, saya orang beriman, saya orang beriman. Tapi kita tidak pernah berbuat baik. Kita tidak pernah berbuat sesuatu menolong orang-orang yang lebih susah daripada kita. Imanmu dipertanyakan. Engkau beriman kepada siapa? Ya kan? Engkau beriman kepada siapa? Kalau dihitung-hitung secara ekonomi kan berat ini. Ya, tekor ini. Udah dalam kondisi susah, dalam kondisi berat, saya harus berbagi lagi. Waduh, susah dong, udahlah urus diri masing-masing. Tidak, orang yang beriman, dia akan berbuat baik. Ya, dia nggak akan mikirin untung ruginya. Bukan berarti tidak perhitungan. Bukan berarti tidak perhitungan. Saya ulangi lagi, saya ucapkan sebuah kalimat ini. Orang yang beriman, dia pasti punya hitungan. Tapi orang yang suka berhitung belum tentu orang beriman. Ya kan? Hitungannya beda, cara berhitungnya beda. Kalau orang beriman dia tahu bahwa dengan dia banyak memberi, itulah kuncinya bahwa kita menerima berkat Tuhan. Ya kan? Itu kuncinya. Semakin kita bersosial, semakin kita berbagi kasih, kita semakin banyak akan menerima kebaikan-kebaikan. Dan itu dialami oleh Tabita. Nah, inilah yang saya rindukan para kaum wanita dimanapun Anda berada. Di situasi pandemik seperti ini, keadaan-keadaan seperti ini. Mari kita berbuat baik. Amin. Alkitab mengatakan Tabita bukan cuma berbuat baik. Catat ini, banyak berbuat baik. Artinya apa? Bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bukan karena ada orang minta tolong baru berbuat baik. Bukan karena terpaksa berbuat baik.
tapi dia melakukannya dengan ketulusan hati, kerelaan hati. Dan inilah pertandingan iman yang baik. Orang yang bertanding iman bukannya malah merasa diri paling hebat dan menunjukkan dirinya paling lebih dari yang lain. Bukan, tapi orang yang bertanding iman dengan baik. Dia justru dengan rendah hati dan dia justru belajar untuk menolong orang-orang di sekitar dia. Amin, saudara. Inilah Tabita. Nah, berikutnya, yang terakhir. Keberhasilan Tabita dalam pertandingan iman. Yang pertama tadi bahwa dia menjadi seorang murid. Yang kedua, dia banyak berbuat baik. Dan yang ketiga adalah dia menghasilkan terobosan hidup. Dia menciptakan sebuah terobosan kehidupan. Janda gak bisa buat apa-apa. Susah kan? Kalaupun dia hanya berbuat baik, ya hanya sebatas tetangga-tetangganya sajalah yang mengenal dia. Tapi suatu kali Tuhan izinkan bahwa Tabita meninggal seketika. Wah, ini sebuah masalah besar. Ya, khususnya para janda-janda yang ditolong oleh dia. Mau bergantung sama siapa lagi? Sementara mereka sangat tertolong dengan hadirnya Tabita. Dan memang entah kenapa ya saudara ya, kalau orang-orang baik ini kayaknya cepat banget dipanggil Tuhan. Tapi giliran orang-orang yang hidupnya brengsek, lama banget matinya. Betul ya? Iya. Tapi sebetulnya ada maksud Tuhan di balik itu saudara. Supaya yang brengsek itu, yang tidak benar itu, yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, dikasih kesempatan lah agar dia bertobat. Jadi kasih waktu, Tuhan sabar sekali. Ya, sayangnya dikasih kesempatan malah kesempatan bikin dosa. Kesempatan lagi lebih hidupnya gak benar. Nah, itu masalahnya. Oke, tetapi saat itu Tabita mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Karena itu peristiwa belum pernah terjadi di Yope. Itu belum pernah dialami di Yope. Sekalipun di kota Yope, penduduk Yope itu orang-orang yang sangat kaya karena tinggal di pelabuhan perdagangan. Dan mereka juga bukan hanya punya kekayaan, tapi mereka juga punya pengetahuan yang bagus, teknologi yang canggih, dan punya kepercayaan kuil-kuil penyembahan berhala. Jadi orang yang seperti ini rasanya agak susah untuk mengenal Injil karena dia sudah nyaman, sudah mapan, dia juga otaknya pengetahuannya bagus, teknologi canggih, punya kepercayaan kepada berhalanya yang dianggap sakti. Wah, tetapi Tabita hidupnya membawa sebuah terobosan. Lewat apa? Lewat kematiannya. Seolah-olah dia mati, selesai. Tidak, Tuhan sedang berperkara kepada Tabita. Ya, dan lewat Petrus datang ke Yope. Ya, kebetulan Petrus sedang dalam perjalanan di Lida. Lida itu jaraknya dekat dengan Yope. Dan banyak orang-orang kudus, jemaat-jemaat yang mengenal Petrus, yang mengenal Tabita ini meminta Petrus datang mendoakan Tabita. Dan singkat ceritanya apa yang terjadi saudara? Mujizat terjadi. Apa mujizatnya? Tabita bangkit dari mati. Wow, ini menggemparkan sekali pada zaman itu saudara. Belum pernah ada peristiwa yang terjadi seperti itu. Akhirnya lewat apa yang dialami oleh Tabita, gegerlah penduduk Yope. Dan semua orang Yope akhirnya gara-gara apa yang dialami oleh Tabita ini, mereka mengenal Tuhan Yesus. Berita Injil terbuka dan saat itu jiwa-jiwa banyak dimenangkan. Inilah pertandingan iman. Menghasilkan pertobatan, menghasilkan kemenangan atas jiwa-jiwa yang mengenal Kristus. Tuhan punya banyak cara untuk melakukan terobosan bagi Anda. Tidak selalu seperti Tabita, ya kan? Harus mati dulu. Enggak, Tuhan punya cara. Tuhan punya banyak cara. Intinya kalau engkau orang yang beriman, maka Tuhan akan pakai kita. Dan Tuhan akan melakukan sebuah terobosan dalam hidupmu. Lewat apapun itu. Mungkin situasi keadaanmu hari ini yang sedang terjadi. Jangan katakan ini sebuah aib, jangan katakan ini sebuah masalah besar. Tapi katakanlah ini sebuah terobosan besar atas hidup saudara. Sehingga saudara bisa membawa dampak yang luar biasa. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Tabita tidak pernah mengharapkan mujizat bahwa dia mati terus bangkit. Ya, saya yakin ini janda yang sudah banyak kesusahan. Ya, dan dia sudah juga banyak berbuat baik menurut saya. Tentu dia lebih memilih kalau boleh milih, ya di sorga. Betul enggak? Karena dia merasa hidupnya sudah beres. Tapi Tuhan izinkan Tabita
bangkit dari kematian. Untuk apa, saudara? Mengapa Tuhan izinkan itu? Ya, karena Tuhan perhitungkan iman Tabita. Tuhan perhitungkan iman Tabita. Tuhan belum selesai dengan Tabita. Tuhan mau berkarya dengan Tabita. Enggak, Tabita, engkau hidupmu enggak cuma sampai di sini. Tuhan mau berperkara lebih besar lagi, itulah terobosan. Dan saya yakin Tuhan pun akan lakukan hal yang sama buat saudara semua, para kaum wanita dimanapun Anda berada. Tuhan ingin berperkara, melakukan terobosan lewat hidup Anda semuanya. Dan mujizat yang dialami Tabita ini hanya satu. Bagaimana dia bisa bangkit dari kematian. Setelah itu Alkitab tidak catat lagi apa yang terjadi oleh Tabita. Mungkin dia sudah meninggal kembali dan dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Tapi dengar baik-baik para kaum wanita. Sekalipun Tabita ini hanya mengalami satu mujizat, ya, tetapi satu mujizat ini mampu untuk menaklukkan penduduk Yope. Hebat ya. Tapi ada orang yang memaksa mujizat, nuntut mujizat dari Tuhan, minta berkat-berkat dari Tuhan, minta ini, minta itu dari Tuhan. Tapi tidak ada sebuah terobosan yang terjadi dalam hidupnya. Oleh karena itu para kaum wanita, banyaknya mujizat tidak berbanding lurus dengan banyaknya iman saudara. Ya, besarnya mujizat tidak berbanding lurus dengan besarnya iman saudara. Tidak. Oleh karena itu mari, yang paling penting adalah bukan soal masalah berapa banyak mujizat yang terjadi dalam hidup Anda. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana hidupmu mengalami sebuah terobosan, dan lewat terobosan itu engkau bisa membuka pekerjaan Tuhan, membuka penginjilan, membuka karya Tuhan terjadi lebih besar lagi. Dimulailah dalam keluarga kita semua para kaum wanita. Rindukah kalian semua bahwa keluargamu mengalami terobosan dalam segala hal? Rindukah engkau juga mengalami suamimu mengalami terobosan, anak-anakmu mengalami terobosan, hidupmu juga mengalami terobosan. Bukan hanya itu, rindukah engkau mengalami terobosan atas kotamu? Rindukah engkau merindukan terobosan atas negeri Indonesia? Itulah pertandingan iman, arahnya ke sana. Mengapa? Karena di dalam diri Tabita ada Kristus. Amin. Jadi para kaum wanita yang dikasihi Tuhan, yang terpenting sekali lagi bukanlah sebesar dan sebanyak apa mujizat yang terjadi, tapi sebesar sebanyak apa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena apa yang saudara lakukan, apa yang saudara jalani. Siapa yang menghasilkan terobosan untuk penginjilan, dia adalah pemenang dalam pertandingan iman. Karena lewat itu mereka semua mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi saya simpulkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Pertandingan iman. Saudara akan memiliki pertandingan iman yang baik dan benar. Dan Anda akan menghasilkan kemenangan dalam pertandingan. Kalau yang pertama, jadilah seorang murid Yesus. Yang kedua, banyaklah berbuat baik. Jadilah berkat dimanapun Anda berada. Dan yang ketiga, Tuhan ingin kita bukan cuma jadi orang baik. Kalau cuma jadi orang baik, moralitas baik, biasanya yang dikenal nama kita. Biasanya yang disanjung-sanjung diri kita. Tapi Tuhan mau yang ketiga, jadilah engkau pembawa terobosan dalam hidupmu. Lewat mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidupmu. Itu akan membuat orang lain akan melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan terjadi. Dan sekali lagi jangan salah mengerti. Ya, bukan soal masalah mujizatnya. Tapi bagaimana hidupmu menjadi terobosan Tuhan lewat mujizat itu. Dan saya berdoa, kaum wanita dimanapun Anda berada, kiranya kalian semua menang dalam pertandingan iman. Dan kalian menjadi wanita-wanita yang beriman seperti Tabita. Tuhan memberkati, dan kiranya firman Tuhan ini bisa kita jalankan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami belajar kembali tentang pertandingan iman, dan kami temukan ada satu contoh seorang wanita, seorang janda yang Tuhan pakai, yang Tuhan jadikan ini sumber teladan inspirasi kami untuk kami mengerti bagaimana sih caranya menjadi wanita yang beriman, bagaimana caranya menjadi wanita yang bertanding dalam iman yang baik dan benar, dan bagaimana memenangkan pertandingan iman itu. Tuhan, bantu kami
semua kaum wanita dimanapun berada. Tolong kami Tuhan, supaya iman kami tidak gugur, kami tidak mundur di tengah jalan, atau kami melakukan pertandingan-pertandingan yang buruk. Hamba berdoa para kaum wanita dimanapun berada, biar iman kami tetap teguh dan kuat. Biar kami terus maju pantang menyerah, mencapai terobosan-terobosan tertinggi dalam kehidupan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah pertandingan kami akhiri dengan kemenangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa ucapan syukur kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari para wanita yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu pujian. Karena di balik lagu ini sangat kuat sekali pesan tentang pertandingan iman itu. Bahwa kita bertanding bukan 1, 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 2 tahun. Tapi sepanjang hidup kita tetap setia melayani Tuhan seumur hidup kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Kita naikkan pujian kembali. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Yuk sekali lagi kita naikkan pujiannya dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Oh, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Ini yang menjadi kerinduan kami. Selama kami hidup, selama kami ada, tetap setia, tetap melayani-Mu Tuhan. Sampai
akhir hidup kami. Haleluya. Biarlah hidup kami jadi pujian bagimu. Hidup kami itu kemuliaan namamu. Pakailah kami Tuhan untuk nyatakan kebesaran-Mu. Terpujilah Kau Yesus, mulialah namamu selamanya. Sumber pertolongan, kekuatan, pengharapan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mendidik, mengajarkan kami, menegur kami, dan membukakan pemikiran dan hati kami. Untuk kami tahu bagaimana kami bertanding iman dengan baik dan benar. Dan kami belajar dari seorang tokoh, seorang wanita yang luar biasa, Tabita, Dorcas. Biar ini menginspirasi kami, menjadi motivasi kami Tuhan. Kiranya Engkau angkat Tuhan, Kau munculkan Tabita, Dorcas yang baru di generasi zaman ini. Biarlah semua para kaum wanita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya Engkau pakai mereka Tuhan. Seperti Engkau pakai Tabita, demikian Engkau pakai kami Tuhan. Dan kami rindu biarlah sisa hidup kami, selama kami masih ada, selama kami masih bernafas, kiranya kami bisa membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang baik yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Segala hormat syukur kami bagi-Mu ya Bapa. Dan akhirnya Tuhan, saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Saya mengajak para kaum wanita, dimanapun Anda berada, mari angkatlah kedua tangan. Arahkanlah hati iman percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah yang akan menyempurnakan iman kita dan akan memberkati kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kau berada, sekarang terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan pimpinan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, memberkati kita semua, sehingga kita tidak kelaparan dan kekurangan, memberkati kita semua, sehingga kita dilindunginya, dijauhkannya dari mara bahaya niat-niat orang jahat, bahkan dari tipu daya setan, memberkati kita semua sehingga kita diberi hikmat, marifat, kebijaksanaan, sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan dan kita bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Memberkati kita semua supaya kita bisa melihat mujizat perkara besar terjadi dalam kehidupan kita. Memberkati kita semua untuk tetap tabah sabar, tetap mau menjadi murid Tuhan yang mau taat dan tunduk sekalipun doamu, harapanmu, impianmu belum terwujud. Tetaplah setia menyembah Tuhan dan memberkati kita semua di dalam damai sejahteranya, sehingga kita tidak takut, bimbang, kecewa, putus asa, tidak ada niat untuk bunuh diri, karena ada Tuhan Yesus yang mengangkat iman kita, menyempurnakan iman kita, sehingga dengan iman ini kita akan sampai pada akhir pertandingan iman kita di bumi ini, sampai di rumah Bapa yang kekal, sampai hidup kita sempurna seperti Kristus Yesus Tuhan. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa ibadah kita selanjutnya. Shalom. Bye.